Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 8 Februari 2024 dengan judul Tuhan yang Baru. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan segala tugas, pelayanan, pekerjaan, dan aktivitas kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 19 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Mari kita ikuti penjelasannya. Jalan-jalan penuh sesak, dan Sakeus yang kecil perawakannya tidak dapat melihat apa-apa di tengah orang banyak itu. Tidak seorang pun mau memberi jalan baginya. Sebab itu, dengan berlari sedikit mendahului orang banyak, di mana sebatang pohon ara bercabang lebar menaungi jalan. Pemungut cukai yang kaya itu memanjat supaya dapat duduk di dahannya. Dari tempat mana ia dapat memperhatikan arakan-arakan itu bila melewatinya. Orang banyak itu semakin dekat dan akan melewatinya. Dan Sakeus menatap dengan mata yang penuh kerinduan, hendak melihat seorang yang ingin dilihatnya. Di tengah keributan imam-imam dan rabi-rabi serta sorak selamat datang dari orang banyak. Kerinduan yang tidak diucapkan dari kepala pemungut cukai itu berbicara kepada Yesus. Tiba-tiba, tepat di bawah pohon ara, rombongan berhenti. Dan orang-orang yang di muka dan di belakang pun terhentilah. Seorang memandang ke atas dengan pandangan yang tampaknya membaca jiwa. Dalam keadaan hampir meragukan perasaannya, orang di atas pohon itu mendengar perkataan, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Orang banyak membuka jalan, dan Sakeus yang berjalan seolah-olah bermimpi, memimpin jalan yang menuju ke rumahnya sendiri. Tetapi rabi-rabi memandang dengan muka marah dan bersungut dengan perasaan tidak puas dan mengejek. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Sakeus sangat terharu, heran, dan tidak dapat berkata apa-apa melihat kasih dan sifat kerendahan hati Kristus dalam hal merendahkan diri kepadanya yang tidak layak. Sekarang kasih dan kesetiaan kepada Tuhannya yang baru didapatnya itu membuka bibirnya. Ia akan mengumumkan pengakuan dan pertobatannya. Di hadapan orang banyak, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas
dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 172 dan 173. Renungkan lebih dalam. Sepanjang pelayanannya di bumi, Yesus menunjukkan kemampuan untuk mendengar jeritan hati manusia di atas hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Apakah kebutuhan saya menggerakkan hati Yesus? Apakah saya mencari Dia dengan kepastian bahwa Dia akan mendengarkan saya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat rohani, dan sukacita bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa khusus untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus, kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik dan pesta demokrasi yang akan berlangsung Tuhan. Kiranya semuanya terlaksana hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus setiap hari di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di rumah sakit bahkan puskesmas pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan berikan dan percayakan kepada masing-masing mereka. Mereka mendidik anak-anak bukan sekedar fokus kepada pengetahuan dunia saja, tetapi biarlah anak-anak juga dididik untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka sukacita selalu di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan selama ini. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.